Halo Arya, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan timeless, tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu ketemu dengan bacaan ini, mungkin ada pesan untukmu. Kalau kamu merasa tidak cocok di sini karena ini adalah bacaan untuk orang banyak, silakan cek bacaan untuk zodiak moon rising Venus kamu, mungkin lebih cocok ya. Kalau kamu tidak ada yang cocok sama sekali, artinya adalah energi kamu tidak masuk ke bacaan ini ya, jadi tidak usah dipaksakan. Oke, mari kita lihat Aries. Oke, kartu pertama, kartu kedua. Aku ambil 3 kartu di sini untuk Aries. Oke, ada yang jatuh dan aku ambil yang jatuh ya. Oke, mari kita lihat kartu pertamamu. Ada King of Water atau King of Cup. Terpercaya, terhormat, berbakti, dan waspada. Oke, seseorang yang dapat kamu percaya. Mungkin kamu dekat atau sedang berhubungan dengan orang dengan energi water ya. Cancer, Scorpio, Pisces ya. King biasanya lebih kuat energinya Scorpio ya. Sebuah situasi yang aman, baik. Ini situasi yang aman dan sebuah hubungan romantis yang solid. Oke. Jadi kayaknya hubungan romantis, hubungan asmaranya aman nih ya. Hidden but well intentioned emotion. Oke. Ada emosi tersembunyi tetapi well intention, artinya berniat baik gitu ya. Jadi biasanya si King ini agak apa ya, emosinya tidak gamblang gitu ya. Dia tidak gamblang, kadang-kadang dipendam dan kadang-kadang juga dia susah untuk mengucapkan atau mengekspresikan kata-katanya gitu. Tetapi dia sebenarnya orang yang bisa dipercaya gitu. Dia bukan jenis orang yang mudah untuk mengatakan cinta ya. Dia tipe orang yang apa ya, kalau sudah jatuh cinta, kalau sudah cinta sama seseorang, dia akan setia sebenarnya ya. Devoted di sini ya, berbakti, setia gitu ya. Oke. Nice. Seeing a counselor. Oke, mungkin beberapa di antara kamu juga ini situasi dimana kamu ketemu atau mencari seorang penasihat kayak gitu ya. Penasihat apapun, mungkin dalam hubungan atau dalam apapun ya. Ada five of cups ya. Jadi sesuatu yang kamu fokuskan, ini fokus kamu adalah pada perasaan menyesal, perasaan negatif gitu ya, penyesalan atau kesedihan gitu ya. Jadi seperti menyesal, kenapa ya, seharusnya saya begini, kalau saya bertindak begini kan saya nggak gagal. Nah seperti itu, jadi ada rasa bersalah juga kayak gitu. Seharusnya kamu sepertinya mengantisipasi situasi itu, tetapi karena tidak apa ya, ada suatu hal yang tidak berjalan seperti rencana kamu gitu, dan itu gagal, itu berakibat kegagalan dan itu membuat kamu seperti merasa bersalah atau menyesalinya. Dan ini juga sebenarnya ajakan untuk apa ya, menerima bahwa segala sesuatu itu kadang hidden blessing ya. Kadang sesuatu yang tersembunyi gitu ya, tersembunyi, berkat yang tersembunyi gitu. Kalau sesuatu itu kelihatannya di luar, di permukaan sepertinya bencana, tapi ternyata itu adalah berkat yang tersamar. Dan itu sebenarnya ada reasonnya, ada alasannya mengapa itu terjadi ya. Mungkin justru kekalahan atau kegagalan ini membelokkan jalan kamu gitu ya, membelokkan jalan kamu ke jalan lain yang
maunya itu maunya kehendak ilahi kayak gitu. Dan justru jalan lain ini malah lebih baik gitu ya. Kayak misalnya ya teman-teman, ada ikut lomba nih ya. Ini pengalaman salah seorang temen aku. Jadi dia mengikuti lomba gitu ya, dan ikut lomba itu dia gagal ya. Padahal dia sudah merasa melakukan usaha yang maksimal sekali, tetapi ternyata dia gagal. Dan kegagalannya itu dia benar-benar pertamanya dia down sekali gitu. Mengapa? Padahal sebenarnya saya sudah persiapan dengan baik, kok gagal ya ikut lomba gitu. Oke deh, akhirnya ya udahlah, karena udah gagal ya mau apa lagi. Dia ya bisa dibilang melanjutkan hidup kayak gitu ya, tetap berkarya, tetap kembali ke pekerjaannya seperti biasa kayak gitu ya. Nah, ternyata beberapa saat kemudian dia menerima email, yang email itu adalah dari orang yang melihat karyanya dia gitu. Jadi ada orang yang lihat karya dia di lomba itu ya, karena itu lombanya tentang desain, ya, tentang desain grafis kayak gitu ya. Ada orang yang lihat karyanya dia, dan walaupun dia waktu itu nggak menang, tetapi si orang yang lihat ini dia ternyata senang dengan gaya desainnya dia, dan malah kemudian meminta jasanya dia dan menjadi klien dia seperti itu. Jadi kadang-kadang ada hidden blessing seperti itu ya, sesuatu yang suatu kekalahan gitu, tetapi ternyata ada hal lain lagi yang membelokkan kamu, dan di situ malah kamu mendapat berkatnya di situ gitu. Tapi nggak kelihatan, pertama kamu ngelihatnya sebagai suatu kekalahan, tapi ternyata ada suatu berkat tersamar kayak gitu, bisa aja ya. Jadi terbuka terhadap kemungkinan, dan ya semua hal itu terjadi untuk suatu alasan ya teman-teman. Oke, ada renewal. Ada renewal di sini adalah ya reviewing the past with compassion and forgiveness. Jadi memang mereview ya, reviewlah apa yang sudah terjadi, termasuk kegagalan di sini ya, dengan memaafkan. Di sini juga lebih banyak memaafkan diri kamu sendiri sebenarnya ya. Jadi sekali lagi, kalau ada rasa bersalah, penyesalan di sini, kegagalan ya maafkanlah, dan karena memang itu adalah untuk pelajaran ya. Dan setelah itu kamu bisa jalan lagi ya, jalan lagi, bisa istilahnya melanjutkan hidup. Oke. Jadi kalau orang itu berhenti di rasa bersalah ya, itu akan menjadi suatu batu sandungan atau penghalang yang stuck, yang bikin stuck, yang seperti si aliran sungai ini ya, ya kan. Apa-apa itu sebenarnya harusnya mengalir gitu ya, tetapi ketika kamu tutup dengan rasa penyesalan dan rasa bersalah, maka aliran ini akan terhenti ya. Ini juga akan menghambat segala hal baik datang ke kehidupan kamu. Nah, dengan kamu menerima dan memaafkan apapun kegagalan di masa lalu, dan juga ya let go gitu ya, ikhlas, dan apa ya, belajar ikhlas, belajar melihat sisi positifnya gitu ya, melihat sisi positifnya. Maka sebenarnya itu adalah awal, setelah ini selesai, ini awal kamu menuju ke hal atau arah yang baru gitu ya, suatu pembaruan dalam hidup gitu. Jadi in your heart ya, you know what to do. Jadi jangan, ini kegagalan di sini jangan membuat kamu berhenti ya, tetapi ini hanya suatu perhentian sementara mungkin untuk kemudian ya melanjutkan hidup ya, melanjutkan hidup. Oke, aku membuka oracle untuk melihat apa pesan untuk kalian ya.
Oke, co-create. Baik, langsung terbuka. Co-create ini memperlihatkan atau mengingatkan sebenarnya kalian adalah mitra pencipta, ya. Mitra pencipta dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Buktinya kamu bisa membuat, manusia itu bisa membuat ciptaan-ciptaannya sendiri, ya kan? Jadi di sini juga mengatakan bahwa kamu itu bisa merubah nasib kamu sendiri, ya. Nah, berkaitan dengan si King ini, mungkin si King ini orang yang si Scorpio, atau bisa juga dia water lainnya seperti si Cancer atau Pisces, ya, atau Pisces. Dia mungkin akan menjadi partner kamu gitu dalam pekerjaan atau dalam menjalankan misi apapun, dan dia trustworthy, jadi bisa dipercaya, bisa orang-orang yang terpercaya, dan kemungkinan dengan orang ini kamu bisa menciptakan sesuatu yang baik atau menolong kamu memperbaiki keadaan ini dan menjadi lebih sukses gitu, ya. Oke. Blessed, ya, blessed. Ada di sini ada hidden blessing dan ini ada blessed. Jadi kalau kamu saat ini merasa ada mengalami sesuatu yang gak enak, yang istilahnya ada kesialan, ketidakberuntungan, kekalahan, kegagalan di sini, sebenarnya itu adalah blessing, hidden blessing, ya. Itu adalah berkat yang tersamar. Jadi jangan disesali. Sekali lagi terus berjalan, ya, melanjutkan hidup lagi, ya. Oke. Ada message in a battle, ya. Ini tentang komunikasi, ya, komunikasi. Karena di sini juga ada beberapa orang mungkin, oke, di sini juga tentang situasi yang apa ya, susah untuk mengucapkan kata-kata, atau apakah kamu saat ini berada dalam situasi di mana kamu memendam sesuatu, ya, sesuatu yang tidak diungkapkan, entah itu kepada keluarga, kepada komunitas kamu, pada seseorang, ya. Ini tentang komunikasi, jadi perbaiki lagi, atau ajakan untuk kamu mengucapkan atau mengatakan apapun yang menjadi isi hatimu, ya. Dan juga termasuk menerima pesan-pesan apa dari apa ya, dari semesta, atau pesan semesta, atau pesan atau pertanda apapun yang kamu terima dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu juga mungkin ini juga berkaitan dengan kamu mendapat email, atau ya, email dari seseorang, surat, teks, ya, kayak gitu, di sosial media kayak gitu, ya. Dan hubungannya sebenarnya dengan apakah itu pekerjaan atau suatu hubungan, ya. Dan kemungkinan si pesan yang datang ini akan membawa perubahan dalam situasi ini menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik. Jadi misalnya, ya, misalnya Anda di sini yang mau bercerai kayak gitu, nggak tahu kenapa ya, intuisi kamu kayaknya intuisinya kayak ada situasi yang lagi mau cerai kayak gitu, ya, di sini, ya. Dan mungkin sedang menunggu kayak menunggu suatu keputusan, ya, lagi menunggu keputusan di sini. Jadi mungkin akan segera mendapatkan titik terangnya, ya. Di sini akan mendapatkan kemajuan, ya, kemajuan dari situasi itu. Atau kalau ini masalah asmara, ada beberapa di antara kalian aku merasakan sedang menunggu, ya, menunggu seseorang menyatakan perasaan ke kamu, atau malah sebaliknya kamu itu selama ini dihantui perasaan bersalah karena belum mengucapkan sesuatu yang harusnya kamu ungkapkan. Nah, seperti itu. Jadi apa itu, dan mungkin kalau itu diungkapkan
itu sebenarnya bisa menjadi suatu titik terang perbaikan dari suatu konflik yang sedang kamu hadapi saat ini. Baik, itu Aries, semoga bermanfaat untukmu. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.